Halo Sobat Lovebird semua, kembali lagi bersama saya di seputar dunia Lovebird. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai masalah LB Konslet atau 5 tahapan penting yang harus kalian perhatikan dalam mencetak LB Konslet. Siapa yang tidak kepengen untuk memiliki LB Konslet? Nah, pertanyaan saya, apakah kalian sudah benar-benar mengikuti 5 opsi atau 5 poin penting dalam melakukan atau memproses LB Konslet itu sendiri? Oke, saya akan memberikan pengalaman saya atau berbagi pengalaman saya saat membuat LB Konslet dan tahapan-tahapan yang benar dalam melakukan atau memproses LB itu sendiri. Untuk yang pertama, kalian benar-benar harus perhatikan pemilihan materi atau bahan yang akan kalian proses. Pertama yang benar-benar kalian harus perhatikan yaitu masalah pemilihan bahan atau materi konslet yang seperti apa yang bisa dibuat konslet, atau bagaimana kalian melihat karakter si burung itu seperti apa, sehingga kalian tahu burung harus diapakan dan harus dibagaimanakan. Nah, jadi kalian misalkan tahu burung ini bisa dibuat konslet atau tidak. Nah, kalau kalian pengen tahu itu bedanya pemain besar atau pemain yang biasa emang membuat burung konslet dengan pemain biasa. Menurut saya pemain besar itu lebih jeli dalam pemilihan bahan atau materi untuk diproses konslet, karena mereka itu lebih berpengalaman dan lebih teliti dalam pemilihan karakter. Maka dari itu, ayo kita benar-benar telaah lebih dalam lagi dengan baik dan pelajari lagi dari awal bagaimana cara yang tepat atau alur yang tepat dan bagaimana tahapannya dalam membuat LB Konslet itu sendiri. Oke, kita langsung saja. Tahap yang pertama yang benar-benar harus kalian lakukan yaitu usahakan lebih diteliti dan dilihat lagi dari pemilihan materi atau bahan yang akan kalian proses. Saran saya, cari benar-benar materi atau bahan konslet yang sudah terlihat birahinya dan amati birahi tersebut benar-benar apakah birahi itu lari ke bunyi atau lari ke kawin. Begini, saat si burung kalian push dengan pakan kencang, otomatis si birahi akan tinggi. Nah, saat birahi tersebut keluar, apakah diiringi ngekek atau dia pengen kawin? Nah, itu ciri-ciri yang menurut saya sangat jelas terlihat saat pemilihan bahan konslet atau saat penentuan materi untuk dibuat atau diproses konslet, sehingga kedepannya tidak akan mengalami kesulitan. Misalkan contohnya begini, kita contohkan saja pada LB jantan. Saat birahi tinggi, LB jantan biasanya tingkahnya suka garuk-garuk atau sambil garuk-garuk kepala sambil ngeletek atau mengeluarkan suara-suara pengen kawin. Karena garuk-garuk atau ngeletek itu apakah dia mau bunyi atau tidak. Nah, apabila dia mau bunyi berarti itu tandanya si birahi larinya ke bunyi. Sedangkan apabila tidak, berarti biasanya dia pengen kawin. Atau kita bisa lihat juga pada contohnya LB yang gestang. Biasa kita banyak menemukan LB gestang. Nah,
LBG stang kan biasanya ada yang LBG stang sambil bunyi, ada yang LBG stang cuman biasa saja. Nah, kalau misalkan pemilihan pada LBG stang, kita cari yang benar-benar LBG stang sambil bunyi. Itu biasanya lebih cepat. Saat posisi birahi si burung sangat tinggi, dia masih mau bunyi. Nah, saran saya kalau misalkan mau memproses LB untuk menjadi konslet, carilah yang seperti itu. Untuk tahap kedua, apabila kalian sudah mendapatkan materi untuk LB konslet tersebut, tahap kedua, coba sendirikan LB tersebut. Hal ini untuk membantu si lovebird lebih gacor dahulu dan untuk membantu menguatkan karakter atau mengeluarkan karakter si LB tersebut. Lakukan perawatan dari mulai jemur, mandi sendiri, jemur sendiri, sampai penyimpanan pun coba lakukan, simpan sendiri di ruangan khusus. Hal ini untuk membantu pembentukan karakter atau menguatkan karakter si LB tersebut benar-benar keluar. Nah, lakukan atau rutinkan perawatannya sampai si karakter benar-benar keluar tiap hari dan burung gacor. Maksudnya karakter keluar tiap hari dan burung gacor, jadi begini, kadang ada burung yang masih keluar disendirikan, kadang hari pertama gacor, hari keduanya diam tidur, hari ketiganya gacor lagi, hari keduanya tidur. Nah, itu belum benar-benar gacor. Kalau misalkan memang si karakter sudah keluar, biasanya saat mau bunyi biasanya dia mengeluarkan dulu tanda-tandanya. Misalkan geleng-geleng kepalanya dulu terus bunyi, geleng-geleng kepalanya lagi, saat akhir bunyi selesai bunyi dia pasti mengeluarkan lagi karakternya, terus bunyi lagi. Nah, itu biasanya sudah terlihat si karakter sudah kuat dan posisi burung bisa dibilang sudah gacor. Proses selanjutnya, apabila si burung sudah gacor dan si karakter sudah keluar tiap hari, nah baru di situ kita mulai menaikkan durasi penjemuran, tetapi dengan perawatan yang biasa yang pertama kalian terapkan saat si burung masih sendiri. Saat proses penggacoran, rawatannya jangan dirubah, tetapi hanya proses penjemurannya yang ditambah. Hal ini untuk membantu si lovebird mengeluarkan karakter dobelannya. Nah, untuk saran saya saat penaikan durasi penjemuran, kalian harus benar-benar pahami karakter si burungnya. Soalnya ada burung yang senang kalau misalkan dijemur lama atau gacor saat dijemur lama, dan ada yang tidak mau dijemur lama, hanya dijemur sebentar, misalkan setengah jam, sejam, burung sudah gacor, ya sudah, jangan dipaksa untuk masalah penjemurannya. Soalnya banyak pemula yang main asal jemur saja, tidak melihat dulu karakter si burung tersebut. Alhasil burung bukannya gacor tapi malah kebanyakan ngeriwik atau sering tidur. Nah, ini yang biasanya disebut sardot. Nah, kalian mesti tahu juga masalah dobelan. Jadi gini, yang dimaksud dobelan itu beda dengan jeda. Misalkan jeda, kalau jeda saat posisi si burung sudah ngekek, misalkan awal dia mau ngekek, dia mengeluarkan tanda karakternya, mengeluarkan karakternya, lalu dia ngekek misalkan 20 detik berhenti,
dia goek, atau cuman diam saja terus ngekek lagi 15 detik, nah itu masih disebut jeda, bukan disebut dobelan. Yang dimaksud dobelan itu saat awal mau ngekek biasanya si burung mengeluarkan karakternya dulu, terus ngekek. Nah saat jedanya biasanya si burung mengeluarkan dulu karakter lagi, lalu ngekek lagi, tetapi dengan durasi yang sama saat ngekek yang pertama. Itu baru namanya disebut dobelan. Kalau misalkan cuman goek atau durasi awal ekek pertama dan ekek keduanya beda, itu masih disebut jeda, bukan dimaksud dobelan. Nah, apabila burung sudah gacor dan dobelan benar-benar sudah keluar tiap hari dan karakter konsletnya sudah benar-benar timbul dan perubahan dinamika suaranya sudah berubah, nah kita carikan pasangan. Hal ini untuk bertujuan menstabilkan birahinya dan mengunci konsletnya. Apabila burung sudah dapat pasangan, jagalah selalu kestabilan birahinya dan mulai proses mandi jemur, atau lebih dilihat lagi asupan nutrisinya benar-benar bagus agar si burung tetap stabil. Pola intinya yang pertama itu lebih dilihat lagi atau lebih diteliti lagi masalah pemilihan materi buat LB konslet atau materi LB yang akan diproses. Yang kedua, cari settingan atau metode penggacoran yang benar-benar cocok untuk karakter si LB kalian. Dan yang ketiga, kita harus menemukan dobelannya. Yang keempat, burung usahakan bocor dulu apabila mau dijodohkan. Burung sudah bocor baru kita jodohkan. Proses kelima itu penguncian, yaitu penjodohan. Nah, apabila kalian sudah benar-benar memenuhi 5 syarat ini, biasanya LB kalian, insya Allah LB kalian akan menjadi LB konslet. Yang penting selalu berdoa, optimis, konsisten, dan sabar. Mungkin 5 poin ini akan sama tahapannya dengan pemain yang biasa membuat LB konslet. Hanya saat perawatan paling ada bedanya sedikit. Cuman 5 poin penting ini biasanya sama. Nah, sekarang masalah perawatannya kalian tinggal sesuaikan dengan karakter si LB kalian enaknya bagaimana. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf untuk sebelumnya, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya memberikan informasi atau pengalaman saya saat membuat LB konslet itu sendiri. Nah, gini loh cara membuatnya, gini loh tahapan yang harus kalian jalani saat membuat atau memproses LB konslet itu sendiri. Oke, semoga info ini bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung terus channel ini agar selalu berkembang dan memberikan info-info menarik seputar dunia lovebird.